Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum yang diperselisihkan ulama. Apa itu sumber hukum Islam? Hukum Islam adalah jalan yang ditempuh manusia untuk menuju jalan Allah, Tuhan semesta alam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah segala macam hukum atau peraturan yang tujuannya mengatur segala urusan umat Islam dalam menangani perkara dunia dan akhirat. Ada 3 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Ketiganya saling berkaitan satu sama lain dan tidak ada yang berbeda pandangan dalam menanggapi suatu permasalahan. Sumber hukum utama dalam hukum Islam adalah Al-Quran. Apa-apa saja sumber hukum yang diperselisihkan? Yang pertama ada syar'um man qablana, ada qaul sahabi, maslahah mursalah, istihsan, al-urf, dan istishab. Berikut ini akan saya jelaskan masing-masing dari sumber hukum Islam yang diperselisihkan itu satu persatu. Dengarkanlah penjelasan berikut. Yang pertama ada syar'u man qablana. Secara istilah, syar'u man qablana merupakan ketentuan hukum Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para nabi dan disyariatkan kepada umatnya. Syar'u man qablana atau syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW terklasifikasi menjadi 2 bagian. Yang pertama, syar'u man qablana yang tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis, dan yang kedua, syar'u man qablana yang disebut dalam Al-Quran dan hadis. Contohnya adalah Allah mewajibkan berpuasa sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Yang kedua ada qaul sahabi. Qaul sahabi adalah ijtihad atau kemampuan dalam mencari syariat dengan sungguh-sungguh para sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak disandarkan kepada Nabi SAW. Dalam artian, qaul sahabi adalah pemahaman murni mereka sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Di kalangan ulama, qaul sahabi ada yang menerimanya sebagai hujjah dan yang lainnya menolak. Para imam mazhab secara umum menjadikan qaul sahabi sebagai hujjah dengan dasar landasan mereka adalah para sahabat yang disebut sebagai nas, baik Al-Quran maupun sunnah. Contohnya adalah azan salat Jumat 2 kali. Yang ketiga ada maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada konfirmasinya di dalam sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan hadis, baik diterima maupun ditolak. Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu juga selaras dan sejalan dengan tujuan syarak dalam menetapkan hukum. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syarak tersebut. Tidak ada petunjuk syarak secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syarak yang mengakuinya. Contohnya adalah tidak memberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri. Yang keempat ada istihsan. Istihsan menurut bahasa berarti menganggap baik. Secara istilah, istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Pada konteks hukum Islam, istihsan adalah dapat diartikan sebagai metode penafsiran yang bertujuan untuk mencari solusi hukum yang paling baik dan paling sesuai dengan kemaslahatan umum masyarakat. Di dalam praktiknya, istihsan sering digunakan ketika tidak ada nas atau dalil yang jelas dalam Al-Quran atau hadis yang bisa dijadikan pedoman dalam mengambil keputusan hukum. Adanya istihsan, para ulama akan berusaha mencari jalan keluar yang terbaik dan paling sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Contohnya adalah bila seseorang telah mewakafkan sebidang tanah, maka hak pengairan dan hak lalu lintas pada tanah itu ikut terbawa karena dikiaskan dengan menyewakan. Yang kelima ada al-urf. Secara bahasa, urf artinya puncak dari segala sesuatu, semua yang dikenal oleh masyarakat dalam interaksi sosial, kebaikan yang dikenal oleh masyarakat. Menurut ulama, urf adalah sesuatu yang telah bersemayam dalam hati nurani berdasarkan pertimbangan akal yang sehat serta bisa diterima oleh naluri yang fitrah, atau adat istiadat yang baik, kebiasaan yang terpuji, tradisi atau adat yang tidak bertentangan dengan akal sehat dan hati nurani. Contohnya adalah jasa calo atau perantara jual beli. Ada 6 macam al-urf.
Yang pertama, urf amali artinya yang bersifat amal atau perbuatan. Yang kedua, urf qauli artinya yang bersifat perkataan. Yang ketiga, urf am artinya umum yang diketahui atau dilakukan semua orang. Yang keempat, urf khas artinya adat kebiasaan yang berlaku bagi sebagian masyarakat. Yang kelima, urf sahih artinya adat kebiasaan yang sesuai syariat. Yang keenam, urf fasid artinya adat kebiasaan yang bertentangan dengan syariat. Yang terakhir ada istishab. Istishab secara etimologi berasal dari kata istashaba yang bermakna menemani atau menyertai. Sedangkan secara terminologi, Imam Ibnu Al-Subki mendefinisikannya sebagai menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. Istishab terbagi ke dalam 4 hal, yaitu istishab al-bara'ah al-asliyah, kedua istishab al-ibahah al-asliyah, yang ketiga istishab al-hukum, dan terakhir istishab al-wasf. Contohnya adalah air kolam yang melebihi ukuran 2 kula sehingga diketahui bahwa air itu suci, maka air itu selalu dalam keadaan suci hingga diketahui bahwa ada hal yang membuat air itu tidak suci. Itulah poin-poin penting dari sumber hukum Islam yang diperselisihkan ulama. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.